Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat kepada Bapak Fidur Rahman Agustianto, SPD MN, dan yang saya hormati Mas dan juga rekan-rekan dari golongan D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gita Berintah dan Saya Satria Edwin Cahyono. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proposal usaha dari kami, yaitu Vesatek atau singkatnya atau lengkapnya Fasilitasi Ekonomi Skala UMKM Terpadu. Berawal dari latar belakang usaha, dari proposal kami yaitu UMKM merupakan tulang punggung perekonomian lokal termasuk di wilayah Surabaya. Tentunya hal ini menjadi landasan dasar dari proposal usaha kami, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam pengolahan dan perkembangan di sektor ini. Kemudian kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara lain ketersediaan teknologi, penerapan di tingkat usaha mikro dan kecil harus diperhatikan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar sehingga muncul ide kami untuk membuat suatu SAS atau Software as Service. Melihat kebutuhan tersebut, Vesatek hadir sebagai bentuk kontribusi dalam menyediakan solusi digital yang terjangkau. Kemudian usaha ini mulai dirintis dari tahun ini, usaha pengembangan beberapa aplikasi sederhana yang mendorong inisiatif kami untuk dikembangkan secara lebih lanjut. Untuk data berdasarkan referensi kami, yaitu kita mengambil data dari WPS Surabaya tahun 2022, tingkat adopsi digital di kalangan UMKM itu tergolong masih rendah, sehingga hanya 30% yang telah menggunakan teknologi digital. Hal ini mewujudkan kami untuk memanfaatkan peluang untuk membuat usaha, sehingga tujuan kami yaitu untuk membuat suatu pelayanan yang dimana mendukung UMKM di Surabaya semakin lebih terjangkau dan juga terdistribusi. Adapun visi di antara usaha proposal kami yaitu pertama menjadi pionir teknologi digital yang memberdayakan UMKM di Indonesia bersaing di era digital dengan solusi teknologi yang terjangkau, inovatif, dan tepat guna. Yang kedua, menjadi pusat pengembangan solusi digital berbasis kebutuhan lokal, termasuk aplikasi dengan fitur memudahkan, UI sederhana, dokumentasi dalam bahasa Indonesia. Kemudian menyediakan platform yang bisa digunakan untuk pelaku usaha yang belum familiar dengan teknologi, sehingga ini akan menjadi suatu konklusi dasar yang membuat kami untuk semakin terpacu untuk membuat usaha bisnis dari segi pelayanan UMKM. Kemudian ada pun bisnis model canvas yang telah kami buat, yaitu di customer segmentnya kita melihat bahwa sektor di UMKM Surabaya dan sekitarnya startup lokal instansi. Dan kedua ada key activities-nya, yaitu pengembangan aplikasi mobile dan web, konsultasi ID pelatihan medis digital untuk UMKM maintenance system, untuk carry resource sendiri, pengembangan software dari hardware maupun software di infrastruktur IT jaringan mitra UMKM. Kemudian ada value proposition, solusi digital yang terjangkau untuk UMKM, pendampingan kelanjutan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sistem tersebut akan melayani kebutuhan selama 24 jam. Kemudian ada customer relationship, key partnership, cost structure, dan channel dan revenue stream yang sudah kita langgarkan. Untuk gambaran produk kami yaitu ada aplikasi dua, yaitu aplikasi mobile dan juga web. Di sini kita akan menyediakan UMKM berbasis seperti POS, point of sale, CRM, dan analitik bisnis, sehingga kebutuhan usaha atau mitra yang kita tujukan itu memenuhi sumber daya, memenuhi kebutuhan dari segi segmentasi pasar, dan juga akan membangun suatu kebutuhan yang sangat penting bagi UMKM. Yang kedua, Vesatek juga menyediakan layanan e-commerce, jadi sehingga UMKM lainnya akan saling berkontribusi ataupun ada pun target dari customer yang semakin melihat bahwa UMKM itu terdistribusi secara merata, sehingga ini peluang untuk membuat semua UMKM di Surabaya semakin menjadi satu layanan dan melihat perkembangan ataupun ada UMKM terbaru yang menjadi titik dasar kita ingin untuk mengeksplor atau mengekspos UMKM yang kecil. Yang ketiga ada Vesatek Analitik, yaitu menganalisa atau bisnis pasar, yaitu pertama performa bisnis dari mitra tersebut, yang kedua ada perilaku pelanggan, jadi mungkin di situ ada seperti analisis
jumlah total customer, analisis pengelolaan keuangan, dan tools-tools yang lain akan dikembangkan. Kemudian yang keempat ada konsultasi pelatihan digital, dan kita akan membuka suatu layanan konsultasi di mana ini menjadi titik poin yang lumayan berinovasi. Bahwasannya konsultasi bisnis itu seperti apa, ataupun kelebihan dari kekurangan UMKM tersebut itu bisa dianalisa secara merata, dan juga kita mempunyai pihak ketiga untuk konsultasi dengan bisnis berbayar. Ada keunggulan kami yaitu ada harga mungkin terjangkau, desain aplikasi, dukungan teknis atau servis, pendampingan yang berlanjutan, dan juga pembayaran yang memadai. Untuk di sini fitur aplikasi ini terdapat ada beberapa fitur dalam produk ini, yaitu yang pertama aplikasi custom untuk UMKM. Fiturnya yaitu manajemen investor point of sale atau POS, CRM sederhana, notifikasi, dan untuk memunculkan notifikasi stok barang itu apakah sudah ada atau sudah laku dan sudah habis. Terus selanjutnya bisa menggunakan multi user dengan hak akses yang berbeda. Ada admin, ada user, dan ada super admin. Juga terdapat dashboard laporan penjualan sederhana, penjualan harian sederhana. Untuk yang kedua yaitu Vesa Store e-commerce, yaitu toko online yang siap pakai atau yang berintegrasi dengan katalog WhatsApp dan Instagram. Terdapat juga fitur checkout sederhana dengan menggunakan fitur pembayaran QRIS atau manual, pakai tunai, transfer opsi katalog digital PDF dan MR. Terus yang ketiga ada Facet Analytics. Untuk Facet Analytics di sini kami mempunyai fitur yaitu grafik penjualan menggunakan mingguan atau bulanan, produk yang paling laris dan pelanggan yang paling aktif. Ada juga rekomendasi jam ramai dan juga stok yang opsional. Yang keempat, konsultasi pelatihan digital. Sesi pelatihan online atau offline, modulnya gratis, digitalisasi, keuangan, pemasaran dan online dan lain-lain. Untuk pendampingan pasca implementasi bisa menggunakan dukungan teknis via WA. Di sini ada gambaran tahap produksi. Yang pertama yaitu konsultasi awal, yang kedua perencanaan dan desain, yang ketiga pengembangan, yang keempat pengujian, yang kelima development, yang keenam baru dukungan berkelanjutan seperti pemasukannya bantuan dari pihak ketiga. Pemasaran atau target konsumen dari UMKM kami yaitu untuk sektor retail dan F&B itu targetnya usaha dengan 50 sampai 50 karyawan, berlokasi di Surabaya atau di sekitarnya, memiliki kesadaran kebutuhan digitalisasi namun terbatas anggaran. Usia pemilik minimal 25 sampai 45 tahun. Yang kedua, tahap awal, taruh dengan 2 sampai 10 karyawan, berlokasi di Surabaya, membutuhkan MVP atau minimum viable product dengan biaya terjangkau. Yang difokus informasi sosial dan teknologi. Terus yang ketiga yaitu industri kreatif, studio desain, agensi kreatif dan content creator, membukakan platform portfolio dan manajemen klien, beroperasi di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Untuk pesaing usaha dan keunggulan produk, di sini kami untuk harganya kami bisa mencapai 5 sampai 50 juta. Software house besar 50 sampai 500 juta dan freelancer antara 1 sampai 10 juta. Untuk kualitasnya bisa untuk tech yang baik, software house yang lebih besar bisa sangat baik, dan freelancer itu bervariasi. Kecepatan juga hingga terjangkau seperti yang sudah tertera dalam tabel. Selanjutnya, strategi pemasaran produk. Strategi kami memiliki 3 strategi, termasuk strategi online, offline, dan kemitraan strategis. Untuk strategi online, konten edukasi media sosial kami tentang digitalisasi UMKM, SEO dan SEM untuk menjangkau UMKM mencari solusi digital. Webinar gratis tentang teknologi untuk UMKM, studi kasus dan testimoni di website. Untuk strategi offline, kolaborasi dengan sosialisasi UMKM dan komunitas bisnis Surabaya. Workshop di kampus dan pusat bisnis, booth di pameran teknologi dan UMKM, program revelar dan intensif. Untuk kemitraan strategis,
kerjasama dengan Dinas UMKM dan Koperasi Surabaya, program magang dengan kampus teknik informatika, meteorologi dengan penyedia layanan dan cloud. Kemudian ada tata cara penjualan kami, yaitu ada direct sales atau tim sales yang melakukan pendekatan langsung ke calon klien, presentasi dan demonstrasi di lokasi klien. Yang kedua ada online channel, pembuatan website dengan fitur konsultasi online dan pembelian paket layanan via website, marketplace khusus jasa teknologi. Yang ketiga ada pameran dan event. Mungkin ada kita membuka booth atau di pameran UMKM teknologi sehingga memasarkan SAS kami dan juga software kami, presentasi di event komunitas bisnis. Dan keempat ada channel partner yang bersama dengan bisnis UMKM lain. Ada afiliasi dengan kita bekerjasama dengan UMKM tersebut ataupun startup yang kita inginkan. Strategi menciptakan loyalitas konsumen, yaitu yang pertama ada program vintage yang berlangganan, layanan dukungan teknis, komunitas digital UMKM, forum diskusi, loyalty point, pemantauan proaktif, feedback, dan juga monitoring system. Oke, jadi di sini ada gambaran risiko usaha. Mungkin dari yang pertama itu ada persaingan dari layanan SAS global yang sudah besar ya, seperti Shopify atau KLOM dan juga mungkin yang lain. Juga ada keterbatasan akses internet yang yang sering terjadi, dan juga ada perubahan cepat teknologi, tantangan keamanan data mungkin dari sisi cyber, dan yang lima kesulitan UMKM beradaptasi dengan teknologi dari segi klien yang kurang bisa memadai mengikuti perkembangan teknologi. Di sini ada rencana target penjualan, yaitu dari tahun pertama aplikasi custom proyek 15 proyek, yaitu total 450 juta, Satsur 30 klien dengan total 180 juta, Fashion Analytic 20 klien dengan total 80 juta, konsultasi dan pelatihan 50 klien dengan total 100 juta, total 810 juta. Untuk yang tahun kedua, aplikasi custom 25 proyek 750 juta, Fashion 60 klien dengan total 360 juta, Fashion Analytic 40 klien dengan total 160 juta, konsultasi dan pelatihan 100 klien 200 juta, totalnya 1,47 miliar. Lalu tahun ketiga, aplikasi custom 40 proyek dengan 1,5 M, Fashion 100 klien 60 juta, Fashion Analytic 8 klien 380 juta, konsultasi pelatihan 150 klien 300 juta, total 2,42 miliar. Ini adalah perhitungan kebutuhan modal usaha dan modal kerja. Untuk kebutuhan modal usaha sendiri, peralatan komputer dari kami dan server itu total 120 juta. Untuk software dan lisensi itu 50 juta, renovasi kantor 30 juta, peralatan kantor 25 juta, biaya legal dan perizinan 15 juta, pengembangan website, marketing, dan tools 20 juta, dan total modal usaha 260 juta. Untuk kebutuhan modal kerja untuk 3 bulan pertama, gaji tim 120 juta, sewa kantor 30 juta, biaya operasional, listrik, internet, dan lain-lain 15 juta, biaya pemasaran 25 juta, biaya transportasi 10 juta, total modal kerja 200 juta. Total kebutuhan kerja 450 dari modal awal, jumlah misalnya awal. Di sini bagi untuk Pesatek bertekad menjadi katalisator transformasi digital bagi UMKM di Surabaya dan sekitarnya melalui program TWMP ini. Kami berharap dapat memperluas jangkauan layanan kami tidak hanya di Surabaya, tapi juga kota-kota sekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Malang dalam 3 tahun ke depan. Kami berencana untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta mendirikan akademi pelatihan digital untuk UMKM sebagai bagian dari misi pemberdayaan ekonomi lokal dalam jangka panjang. Pesatek bertujuan menjadi pionir solusi teknologi untuk UMKM di Indonesia Timur. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2, saya dan Satria pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Berarti ini software host? Iya, lebih ke startup ya. Bikin aplikasi dari pelajar? Iya, cuma produk yang dijualkan itu lebih ke software as service. Jadi pelayanannya. Coba perbandingan sama freelancer apa? Itu yang freelancer lebih murah. Apa alasan orang mau pilih saat kalau ada freelance yang lebih murah? Di sini
Versatif sendiri tuh selain untuk pengembangan software juga menyediakan berbagai layanan seperti kayak penyedia wadah bagi seluruh UMKM untuk bisa menjual barang, juga bisa transaksi dan stok harga dan lain-lain. Nah, untuk fiturnya di sini mas tadi. Jadi aplikasi custom dan juga menyediakan e-commerce setiap UMKM. Jadi jatuhnya kayak Shopify gitu mas. Menyediakan mitra yang berusaha di satu platform. Berapa karyawan? Nah, Sebulan berapa? Keuntungan berapa? Dari balik modalnya itu berapa lama? ini mas, untuk yang tahun pertama itu jika ada 15 proyek itu satu kliennya itu mungkin 3 dari 30 klien total keuntungan dari 100 juta gitu. Oh ini beda-beda aplikasi nih. Iya, itu produk dari contoh produknya, tergantung dari kita. Kalau misalkan buat aplikasi custom jika dari 12 proyek maka total keuntungan sekitar itu. Kalau buat yang e-commerce atau Visa Store untuk 30 klien estimasinya mungkin seperti itu. Dan untuk yang tools lain seperti analitik dari kami yaitu susah itu. Perkiraan banyak karyawannya gimana? Yang bisa yang aplikasi custom itu satu proyek butuh berapa orang? Ada di laporan sedapat. Kira-kira aja. Oh, Seingat kamu. Kira-kira sampai berapa? 25 hingga 30. Satu proyek. Iya. Contoh satu proyek berapa juta? Ada ya? Kalau mungkin yang untuk kemitraan dari Visa Store sendiri itu sekitar 900.000 untuk menyediakan dia UMKM tersebut bermitra. Kalau buat aplikasi yang buat custom yang kita sediakan di seperti bisnis usaha di e-commerce itu sekitar 900.000 satu UMKM. Tapi kalau mungkin dari segi servis dan tools lain mungkin sekitar kurang lebih hampir 5 juta. 900.000 itu customer-nya bayar 900.000. Iya, untuk satu UMKM. Registrasi di Visa Store-nya. Tapi untuk aplikasi custom ini tergantung customer ya mas. Mintanya berapa nanti bisa diambil beberapa tim, tidak semuanya. Kalau yang Visa Store ini kayak apa contohnya? Kayak jadi ibaratnya Jual kayak paket aja lo kayak Shopee gitu. lebih ke mas, kalau yang saya tahu itu kayak Shopify. Jadi mitranya itu punya seperti toko online mas, di e-commerce tersebut. Jadi kita menyediakan mitra-mitra yang mendaftar. Jadi misalkan orang pingin tahu UMKM mana yang pingin dia, atau dia pingin tahu UMKM lebih lanjut tentang Surabaya, itu punya toko-tokonya sendiri. Nah, Nanti kliennya punya toko sendiri website itu. enggak. Jadi kita buat tadi kan untuk Visa Store itu mobile app. Jadi mungkin UMKM-nya itu menggunakan bukan menggunakan pribadi ya. Jadi seperti e-commerce pada umumnya. Oh, kayak Menggunakan Shopee. jasa Iya. layanan. Cuma bentuknya itu lebih ke eksplorasi toko ya. Bukan jual beli sih. Cuma ingin customisasi seperti keinginan, konsultasi atau yang lain. Tapi user lain misal pakai Visa Store ini kalau misal kayak Shopee kan bisa melihat toko lain itu sama. Iya sama. Kayak lapak gitu. Kalau Shopee 900.000 pakai Shopee gratis. Pakai itu 900.000. Tapi kan itu kalau bisa melihat toko lain jadi banyak saya.
untuk itu mungkin dari kita melihat dari sisi UMKM-nya, kan kalau di Shopee itu kan mas, mengikuti perkembangan dari jumlah produk yang terjual mas. Nah sedangkan kalau di Flash Store sendiri itu mungkin kita menggunakan algoritma yang berbeda, sehingga UMKM yang baru mulai ataupun yang baru masih kecil itu bisa, tujuannya ini brandingan UMKM-nya di Flash Store itu. Pusat analitik gimana? Untuk menganalisa lebih ke tools machine learning mas, menganalisa seperti penjualan penjualan, contohnya hasil pendukung keputusan. Kalau misalkan produk-produk yang jarang terjual ataupun dari penjualan bulanan ada yang sedikit turun karena apa, itu mungkin di situ dari sisi tools lebih Pak. Dan juga memberi pelayanan kami untuk menggunakan face analytic ini bagaimana untuk UMKM tersebut. Jadi saran untuk UMKM itu nanti dilihat dari pusat analitik. Ya, menganalisa finansial dari UMKM tersebut. Pakai Lebih ke machine learning sih mas. Tapi kalau mungkin pakai AI mungkin bisa sih, tapi sementara masih belum tahu progres pengembangan. terus konsultasi dan pelatihan. Konsultasi pelatihan itu seperti membuka ruang jasa guru, atau kita punya kelas gitu mas, kelas buat bisnis. Jadi sehingga mungkin kita menghadirkan pakar dari bisnis menganalisa UMKM tersebut, dan kita punya kelas, misalkan kita akan melakukan G-Meet setiap minggu ataupun konsultasi dengan UMKM tersebut agar lebih maju lagi. Berapa tuh biayanya? Satu proyek. Mungkin kalau misalkan dikira-kira itu untuk sebulannya bisa-bisa hampir 1,5 bulan. 1 bulan. Itu langsung ketemu tiap hari apa gitu? Setiap minggu bisa 1 kali atau sampai 2 kali, tergantung dari paket yang dipilih. Mungkin sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.